balik lagi sama saya Goro Ren. Udah lama banget ya teman-teman kita nggak masuk ke video biasa kayak gini, dimana kita berbincang-bincang bersama-sama di konten bahasan ini teman-teman ya. Kita cuma mau bahas-bahas santai aja, cuma mau have fun aja, karena kali ini kita nggak bakalan bahas yang aneh-aneh ya. Aneh-aneh pasti, cuman ya maksudnya nggak terlalu ribet-ribet atau kompleks gitu lah. Jadi kalian tenang aja, nanti kalau ada ide lagi saya bakalan jelasin sesuatu yang lebih berbobot ya. Oke, langsung aja. Nah, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang Darling in the Franxx teman-teman. Tapi apa yang bakal kita bahas adalah sesuatu yang gak biasa teman-teman, yaitu kita bakal bahas tentang referensi-referensi Digimon yang ada di situ. Kok bisa? Ya ini kan channel tentang anime juga, tapi kita lagi berusaha buat bikin channel ini lebih banyak fokusnya ke Digimon teman-teman. Jadi ya mungkin kita bakalan masukin tema Digimon terlebih dahulu. Kadang-kadang mungkin kita bakal nyelipin suatu bahasan sambil bahas tentang Digimon juga teman-teman. Jadi seperti itu. Kok bisa ada referensi Digimon di anime Darling in the Franxx, padahal Darling in the Franxx itu anime mecha. Kalian simak aja videonya sampai habis, oke? Dan sebenarnya ada banyak lagi referensi yang lain, tapi itu buat tambahan aja di akhir video. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis, oke? Kita akan segera mulai bahasan ini, yuk. Dari nomor 1, Zero Two-nya sendiri. Kenapa mas Zero Two? Zero Two itu kan seperti yang kita tahu adalah waifu sejuta umat dari tahun 2017 lalu ya teman-teman. Sejak musimnya itu dia adalah waifu sejuta umat, dimana semua orang banyak yang demen sama dia, banyak yang suka sama dia. Tapi sekalinya ganti musim, ujung-ujungnya ya pada berlalu gitu aja. Ya jangan gitu lah, jangan gitu lah. Kalau punya waifu ya kalian suka karena murni suka, bukan karena musiman, itu pasti awet. Jadi ngomong ituan. Ya jadi kenapa Zero Two sendiri adalah referensi Digimon? Karena ini banyak banget nih. Tapi saya bakal bahas yang paling simple. Namanya, kalau kalian nge-search tentang Digimon Adventure Zero Two, nah that's what I mean. Udah? As simple as that. Oke, kita langsung nomor 2. Yang kedua, nah, lihat kan partnernya Dragon Type. Nani? Sorry. Maksudnya partner MC-nya tuh Dragon Type teman-teman. Ya kan seperti yang kalian tahu. Kalau di sini tentang apa sih namanya Darling in the Franxx itu ada Kaksosor, tapi bahasa Jepangnya ya seperti halnya dinosaurus, Kyoryu gitu kan. Nah, ini kan Ryu ya. Naga itu Ryu. Kyoryu itu dinosaurus. Nah, kita ambil kesamaannya aja. Jadi ya udah. Zero Two tuh Dragon Type teman-teman, literally Dragon Type. Buat have fun aja ya di bahasan kali ini teman-teman. Jangan ada yang aneh-aneh, jangan ada hate speech dan lain-lain, jangan ya. Kita have fun aja di sini, oke? Next. Oke. Nomor 3. Ini menceritakan tentang perjuangan anak-anak terpilih. Bukan anak-anak terpilih, maksudnya ya itu prajuritnya anak-anak semua, yang berjuang anak-anak semua. Tapi si hero dan timnya ini beda teman-teman. Mereka tuh out of the box. Kalau yang lain cuman ngikutin perintah dan segala macamnya, si hero itu lebih punya kreativitas dan dia itu kayak gimana ya? Istilahnya kayak sosok leader yang bagus lah teman-teman buat timnya, walaupun ya dia nggak nganggap dirinya leader mungkin ya, tapi ya kira-kira seperti itulah, seperti halnya MC Digimon yang lain, yaitu sosok yang bisa dipercaya sebagai leader teman-teman ya. Dan gitu aja sih. Nomor 4, robotnya sendiri seperti yang kalian tahu itu ada mode merangkak sama mode berdiri ya teman-teman. Ini menggambarkan tentang apa sih? Kalau merangkak itu ya pasti beast mode, ibaratnya kayak beast modenya. Kalau berdiri ya humanoidnya. Ini melambangkan seperti human dan beast. Kan Digimon ada 2 kategori, yaitu human dan beast ya kan.
Jadi kira-kira kayak gitu. Tapi di sini benar-benar apa ya? Yang lebih kepake tuh justru wujud humannya gitu. Kalau wujud menangkapnya itu kan cuman apa sih? Cuman pas ngamuk doang. Itu pun gara-gara si ceweknya yang ngambil alih kan pilotnya Franks itu cowok dan cewek. Nah kalau cowoknya nggak ada, ceweknya sendirian. Mereka pakai mode merangkak itu buat ngamuk, nyerang-nyerang lawannya. Dan ini dari proses perubahannya itu mirip banget sama slight evolution lah ibaratnya. Apa sih bodoh. Oke, next yang kelima. Oke. Jadi yang kelima itu adalah si MC-nya sendiri adalah pembawa keajaiban, teman-teman. Yaitu pembawa keajaiban sejati, di mana pada saat anggota tim yang lain dan khususnya anggota tim dia sendiri itu semuanya lagi pada gelisah, lagi pada putus asa dan lain sebagainya. Tapi ketika dia dan Zero tuh muncul, mereka itu selalu menjadi spotlight, selalu menjadi pembawa keajaiban. Akhirnya semuanya selamat, nggak ada yang istilahnya nggak ada yang meninggal sama sekali, itu nggak ada, karena kemunculan si MC ini doang. Jadi kesannya gimana ya, kadang-kadang juga nggak serak juga sih, ini pendapat pribadi saya, ini kadang-kadang nggak serak juga, dimana kesannya tuh di Darling in the Franxx itu seperti MC-nya itu 99% full power dari pasukan bumi gitu. Entah pasukan bumi atau pasukan timnya sendiri ya, kira-kira kayak gitulah. Kalian bisa cari tahu sendiri dengan nonton ya, ingat. Oke, langsung aja kita yang ke-6. Saya nggak bakal berlama-lama karena saya lagi buru-buru juga, teman-teman. Tapi saya sempetin bikin konten demi kalian, supaya kalian bisa ngeliat apa-apa aja yang bakalan saya sajikan di channel saya, supaya channel saya nggak mati dan nggak membosankan. Oke, let's go. Yang ke-6. Sorry ada yang kelupaan sebelum nomor 6 ya. Kenapa pembawa keajaiban ada di Digimon ya? Seperti yang kalian tahu, si Daisuke Motomiya, teman-teman. Dia itu adalah sosok manusia yang optimis dan nggak pernah, sekalipun dia menunjukkan keraguan dalam hatinya tuh nggak pernah. Dia selalu ada buat teman-temannya, menjadi sorotan, jadi penyemangat buat mereka. Jadi mereka yang tadinya putus asa tuh langsung gitu kan, langsung semangat lagi, dan mereka semua mau ngikutin Daisuke secara nggak langsung, teman-teman. Jadi ya walaupun si Daisuke itu sembrono, ceroboh dan lain sebagainya, tapi dia bisa melalui semua jenis rintangan apapun itu cuma dengan keoptimisannya dia. Nah ini yang patut dicontoh sih. Kalian optimis bisa melakukan apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan, maka gak ada yang gak mungkin gitu. Oke, langsung aja nomor 6 daripada basa-basi lagi. Nomor 6, abis mode change ada power up lagi, teman-teman ya. Jadi siapa ini namanya? Si Zero sama Hiro kan punya robot namanya Strelzia ya. Dia punya dua mode, yang perangkak sama yang berdiri. Nah ini di episode 15 ditunjukin dimana setelah dia berubah jadi mode manusianya lagi, dia berubah jadi warna merah, teman-teman. Ini kasusnya mirip sama Imperial Dragon Paladin mode atau enggak Dukemon Crimson mode. Dah, kayak gitu. Kenapa enggak nyebutin Omegamon Merciful? Itu enggak. Kalau Omegamon Merciful itu kan bener-bener gabung dari semua anak terpilih. Kalau ini kan Imperial Dramon sama Dukemon itu kan cuma dapat kekuatan buat berubah kayak gitu doang. Kalau Merciful mah gabung-gabung, teman-teman. Masuknya masih gabung-gabung, in my opinion ya. Terus apa lagi tuh? Mendadak powernya langsung wah gila. Itu musuhnya yang gede, musuhnya yang banyak, sekali tabrak hancur sama mereka. Gila, luar biasa. Oke, next, yang 7. Yang ini nggak penting sumpah. Jadi langsung aja nomor 7, oke? Ini semangat banget, teman-teman, sumpah. Karena ini mulai masuk ke poin-poin yang saya suka, teman-teman. Jadi si robotnya itu bisa Joshinka kayak part sebelumnya. Tapi ini lebih dibahas lagi, teman-teman. Dimana si Strelzia ini nggak cuma slight evolution aja, ternyata ada wujudnya lagi yang lebih besar, yang jadi
Kan awalnya Strelizia tuh merangkak terus jadi gede, jadi manusia. Habis itu ada wujud gedenya lagi, yang mana si Strelizianya tuh harus masuk ke dalam robotnya buat ngendaliin. Jadi si Hiro sama Zero tuh ngendaliin Strelizia, Strelizia ngendaliin ini si wujud gedenya, itu Strelizia apa sih kalau nggak salah, apa-apapun lah kalian nyebutnya. Nah itu powernya lumayan sih teman-teman, tapi sayang banget powernya tuh bahkan nggak nyampe planet level. Nah, kalau kalian tahu rinciannya kalian bisa komentar ya. But at least dia bisa ngancurin satu fleet dengan mudah. Dan itu gila sih, gila sumpah. Dia masih punya mode change jadi true Avast, dimana si Strelizianya itu yang gedenya berubah dari tadinya full mecha gitu jadi Zero tuh. Jadi Zero tuh pakai baju pengantin gitu. Itu indah banget sih. Menurut saya indah, dan Zero tuh juga waifu saya, tapi saya nggak demen cuma karena sekedar musiman, tapi karena ada ini referensi ini. Yang bikin saya suka Darling in the Franxx itu karena ada referensi Digimonnya. Jadi saya kadang-kadang suka ngeledek Zero tuh Vmon. Kayak di video-video saya sebelumnya, kalian bisa cek ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke nomor 8, apa lanjut ini dulu ya? Karena masih ada poin-poin yang mengganjal. Oke, ini masih lanjut yang nomor 7. Jadi kan setelah Shinka dan Chou Shinka itu si Hiro sama Zero tuh juga bisa teman-teman, yaitu mereka jadi nyatu, atau kita bisa sebut itu sebagai Jogres. Jogres itu kayak gimana? Jadi dua orang kayak fusion gitu buat berevolusi ke tingkat selanjutnya. Ini bukan sekedar fusion, melainkan evolusi dengan menggabungkan dua material gitu. Konsepnya kayak fusion, tapi ini menjadikan karakter atau makhluk yang baru gitu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 8. Jadi nomor 8 ini ada musuhnya itu benar-benar mirip banget sama Belial Farm Demon, dimana musuhnya itu merupakan mastermind dari segala yang terjadi di Darling in the Franxx. Dan juga ternyata skala musuhnya ini bukan main-main, dia bisa menjajah dan meniru peradaban dan planet yang mereka serap. Tapi ini pun sekarang bumi jadi target mereka ya. Serem banget sih, parah. Jadi kemanapun mereka pergi ya udah, itu semua jadi wilayah kekuasaan mereka. Dan ini si Quaxosaur itu sebenarnya baik, mereka mau melindungi bumi, tapi manusia keburu diperdaya sama musuhnya ini buat melawan mereka gitu. Ini demen banget sih, parah. Jadi bener-bener twisting banget lah istilahnya. Dan juga selain mirip Belial Farm Demon, mirip Apocarimon mungkin ya. Jadi kan si Apocarimon tuh bisa pakai semua jurus Digimon yang udah tumbang ya. Dan semua musuh di Digimon Adventure tuh semuanya terhubung ke Apocarimon. Bodoh. Ntar spoiler aja. Ya udah, itu aja. Jadi kalau kalian mau cari tahu, kalian nonton sendiri. Nonton. Udah saya tekenin, nonton ya. Nanti sih bakal saya bikinin deh sesuai janji. Karena dulu saya pernah janji mau bikin review per series Digimon ya. Jadi nanti insya Allah kalau ada waktu, kalau ada kesempatan saya bakal bikin. Jadi bahasanya cukup segitu aja buat yang tadi. Tinggal ini yang terakhir deh, nomor 9. Sama nanti ada ekstra ya teman-teman. Kan saksikan aja videonya sampai habis, oke? Last, nomor 9. Nah, jadi si Hiro sama Zero tuh ini mereka adalah Kiseki no Kagayaki Magnamon. Bukan. Ya, jadi mirip gitulah. Di akhir kan mereka udah mati-matian lawan si musuh terakhirnya itu. Dan mereka tuh ujungnya jadi emas, jadi Strelizia emas. Nah ini mirip banget kejadiannya sama si Magnamon ya, dimana tubuhnya dia jadi emas dan mendapatkan kekuatan dari teman-temannya dan sehingga harapan mereka tuh kembali utuh buat
melawan si musuhnya ini, dan juga pada akhirnya mereka menang dengan ekstrim jihad, alias mereka mengorbankan diri mereka sendiri demi mengalahkan musuh terakhirnya dan bawa kedamaian ke bumi. Ya meskipun endingnya gantung dan itu musuhnya gak mati loh, mereka masih bisa balik kapan aja, cuman planetnya doang yang hancur teman-teman. Bisa aja mereka menjajah planet lain buat mengambil alih dan suatu hari akan menghancurkan bumi ya, siapa tahu lah. Tapi yang kesamaannya itu adalah itu, mereka mendapatkan harapan dari teman-teman, dari seluruh penduduk bumi, dan juga mereka menggunakannya untuk serangan terakhir walaupun harus sampai titik darah penghabisan gitu. Pastinya nomor 9 ya. Jadi itu yang terakhir. Jadi ekstranya apa? Langsung aja. Ekstranya adalah ini gimana ya? Pas lagi zaman tayangnya Kamen Rider Build ini saya merasakan ada kemiripan teman-teman. Dimana si Evil itu dia juga asal gerak-gerakin aja. Dia bergerak di balik layar. Yang penting yang jalan tuh manusia. Literally gerakin manusia tanpa membuat rencana yang matang, tapi dia bisa membuat manusia itu mengeksekusi rencananya dengan baik. Gak ada rencana yang fix kok si Evil itu, yang penting dia ada tujuan jelas dan dia tahu cara gerakin orang kayak gimana. Nah ini villain di Darling in the Franxx juga sama, formulanya kayak gini. Ya tapi kalau kalian punya pendapat lain kalian bisa taruh di kolom komentar ya. No hate speech, ingat, jangan ujar kebencian dan kita diskusi yang sehat di sini, oke? Ini juga video have fun. Jadi kalau kalian senang ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Segitu aja buat video kali ini teman-teman. Jangan lupa like, share dan juga subscribe, lalu bagikan ke teman-teman kalian semua yang suka sama anime dan lain sebagainya. Pokoknya teman-teman kalian yang wibu ataupun kalian yang suka anime wajib ikutin channel ini. Canda. Subscribe ya. Ingat, udah saya kasih konten tiap kali saya bisa, saya sanggup, saya pasti bakalan update terus, oke? Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you again. Peace out and have a nice day. Adieu.